Aerion ini tipikal pangeran arogan. Wajah ganteng, darah naga, tapi kelakuannya nyebelin banget. Dari 9 pertarungan yang dia menangkan, gak ada satupun yang bisa dibilang jantan. Lawannya itu rata-rata kesatria tua, anak baru yang belum punya nama, atau bangsawan yang cuma jago gaya. Orang-orang kuat malah ogah ngelawan dia, mungkin karena udah males berurusan sama bocah Targaryen yang sok-sokan. Sampai akhirnya, datanglah satu kesatria sederhana bernama Sir Humphrey Harding. Dia berani maju buat ngelawan Aerion, tapi sejak awal, vibe-nya udah nggak enak. Saat mereka siap di lintasan, Dang, si tokoh utama kita yang lagi nonton bareng sama si bocah kecil Egg, udah ngerasa kayak ada yang aneh. Tombak Aerion diarahkan bukan ke tubuh kesatria, tapi ke kuda lawannya. Dan bener aja, pas mereka saling terjang, Aerion nyeruduk langsung ke dada kuda Sir Humphrey. Kuda itu langsung tumbang, darah langsung nyembur, dan penonton pada panik. Sir Humphrey terjepit di bawah tubuh kudanya, kakinya patah, dan turnamen langsung dihentikan. Semua orang syok, tapi Aerion malah muter-muter di lapangan kayak nggak terjadi apa-apa. Bener-bener gila. Egg, yang ikut sama Dang, langsung gemetar. Dia bilang Aerion ngelakuin itu dengan sengaja. Dan dari tatapan Dang, dia juga tahu itu bukan kecelakaan. Tapi gimana pun juga, Aerion itu seorang pangeran, seorang berdarah naga. Jadi nggak ada yang berani ngomong. Malamnya setelah turnamen bubar, Dang dan Egg jalan-jalan di pasar malam. Mereka nonton pertunjukan boneka, minum bir, dan berusaha ngelupain insiden tadi. Tapi tiba-tiba muncul Raymond Fossoway, kesatria muda dari keluarga Apel Merah, yang ngajak Dang untuk ngobrol. Dari situ Dang baru tahu gosip-gosip di kalangan bangsawan. Aerion memang sering berulah kalau nggak ada ayahnya di dekatnya, yaitu Pangeran Mekar. Kakaknya, yaitu Daeron Targaryen, juga pemabuk. Dan satu-satunya anak Mekar yang beres malah dikirim ke Citadel buat jadi Maester. Dan dia adalah Maester Aemon Targaryen. Pokoknya keluarga ini agak, rusak lah. Pas lagi santai dan minum anggur, tiba-tiba Egg datang lari-lari panik. Napasnya ngos-ngosan, matanya gede kayak abis lihat setan. Dia bilang, Aerion lagi nyiksa gadis dalang boneka. Tanpa pikir panjang, Dang langsung bangkit dan lari ke arah keramaian. Sampai di sana, pemandangannya kacau banget. Tenda boneka udah ambruk, boneka-boneka dibakar, dan Aerion sendiri lagi ngelukai tangan gadis Dorne bernama Tansel. Dang yang ngelihat itu langsung naik darah. Dia nggak mikir lagi soal pangkat, darah, atau siapa lawannya. Langsung dihantamlah tuh pangeran di depan semua orang. Pukulan Dang bikin Aerion jatuh, darah muncrat dari mulutnya, dan suasana langsung tegang. Anak buah Aerion nyerang balik. Dang dikeroyok, dipukulin, dan akhirnya dijatuhin. Tapi dia masih berusaha berdiri walau ditahan beberapa orang sekaligus. Aerion bangkit lagi, senyum jahat, dan nyuruh anak buahnya buat ngeremukin gigi Dang satu persatu. Dan di saat semua orang pikir itu udah tamat buat Dang, tiba-tiba ada suara kecil tapi tegas yang teriak, "Jangan lukai dia." Ternyata itu Egg, bocah kecil yang dari tadi ngikutin Dang. Semua orang kaget karena bocah ini berani ngelawan pangeran. Tapi bukan cuma berani, ternyata Egg bukan bocah sembarangan. Waktu dia nyebut nama ayah dan pamannya, semua prajurit langsung mundur. Aerion sendiri langsung melongo. Baru deh semua sadar, bocah kecil itu ternyata juga Targaryen, adiknya Aerion. Dia adalah Pangeran Aegon Targaryen, yang nantinya bakal dikenal sebagai Aegon dan Unlikely, si calon raja dari kisah besar Westeros. Dan di titik itu Dang tersadar, hidupnya baru aja berubah selamanya. Hari kedua turnamen cuacanya mendung, angin dari barat kenceng banget, langit kelabu, dan kalau biasanya orang malas nonton di cuaca kayak gini, Dang justru mikir bakal gampang nyari tempat buat nonton dari dekat. Tapi ironinya, bukannya di antara kerumunan, Dang malah di dalam penjara. Iya, dia lagi dikurung, bukan karena kalah turnamen, tapi karena bikin masalah besar, yaitu mukulin putra seorang pangeran, yaitu si Aerion Targaryen. Dan bukan cuma mukul, tapi juga nendang mukanya. Ya bisa kebayang lah, nasib orang biasa yang berani nyentuh darah naga. Dang duduk di jendela sempit selnya, ngerasa bodoh banget.
Semua barangnya disita. Dari mulai pedang, sabuk, bahkan uangnya. Dia cuma bisa berharap kuda-kudanya masih aman. Dan Egg, bocah kecil yang dulu disangkanya cuma pengurus kuda, bisa selamat juga. Suara dari luar bikin dia makin nyesek. Dari kejauhan, kedengaran trompet dan sorakan penonton turnamen. Kadang suara tombak patah, kuda meringkik, atau pedang beradu. Itu semua bikin Dang keinget sama kejadian pas Aerion nyakitin Tansel, si dalang sandiwara boneka yang cuma pengen tampil damai tapi malah bikin masalah politik besar, gara-gara sandiwara boneka naga yang terpenggal. Di tengah kesepiannya, Dang inget kata-kata Patua. Orang yang ngajarin dia jadi kesatria. Katanya, kesatria pengelana itu kesatria sejati. Mereka nggak ngelayanin tuan tanah, tapi ngelayanin kebenaran. Dan di momen itu Dang baru sadar, mungkin cuma itu satu-satunya hal yang masih bisa dia banggain sekarang. Sampai akhirnya, pintu selnya pun kebuka. Masuk 2 pengawal, lalu pelayan bawa makanan. Dan di belakangnya ada Egg, tapi kali ini beda. Bukan lagi bocah lusuh dari kandang kuda, tapi pakai baju wol hitam rapi. Disulam lambang naga 3 kepala. Dang bengong, dan pas Egg bilang nama aslinya adalah Aegon Targaryen, pangeran sejati dari darah naga. Bocah yang selama ini jadi squire-nya ternyata anak dari Pangeran Mekar. Egg cerita kalau dia kabur bareng kakaknya, si Daeron, karena bosan di istana. Daeron mencukur rambut peraknya Egg supaya nggak ketahuan, dan Dang tanpa sadar malah ngambil anak bangsawan jadi pengikutnya. Dang nggak tahu harus ketawa atau nangis. Kau dari kalangan atas, dan aku dari kalangan bawah, katanya pelan. Sadar betapa jauhnya dunia mereka. Tapi Egg masih keras kepala. Katanya jaraknya nggak sejauh itu, Sir. Dan mungkin itu pertama kali Dang ngerasa si bocah kecil ini benar-benar tulus. Tapi gak lama, Egg bilang sesuatu yang bikin suasana langsung berat. Pamannya, yaitu Pangeran Baelor, pengen ketemu. Lalu Dang dibawa ke kamar mewah tempat Pangeran Baelor menunggu. Disinilah momen penting itu terjadi. Baelor the Brickspear, tangan kanan raja dan calon pewaris tahta, duduk dengan tenang tapi tatapannya tajam. Dia langsung to the point, ngasih tahu Dang bahwa ayah Egg, yaitu Pangeran Mekar, lagi marah besar. Karena dari versinya Aerion, Dang dianggap udah nyerang darah kerajaan. Dan parahnya lagi, Daeron juga bikin cerita tambahan yang seolah-olah Dang itu penculik Aegon. Bayangin, kamu cuma pengen ngebela orang, tapi malah dituduh nyulik pangeran dan nyerang keluarga kerajaan. Lengkap sudah sialnya si Dang. Baelor jelasin, Mekar pengen ngasih hukuman berat, potong tangan sama kaki Dang, karena 2 anggota tubuh itu yang menyerang darah naga. Tapi Baelor masih punya niat baik. Katanya dia bakal coba bantu ngeringanin hukuman itu. Sampai akhirnya Baelor bilang sesuatu yang bikin Dang harus mikir cepat. Kalau Dang merasa nggak bersalah, dia punya satu pilihan terakhir. Mengajukan trial by combat. Atau duel sampai mati buat ngebela kehormatan kamu sendiri. Dan di situ, Dang cuma bisa bengong. Dia sadar, dunia ini kejam banget buat orang kayak dia. Tapi kalau hidupnya bakal berakhir, mending berakhirnya dengan cara kesatria sejati, yaitu dengan bertarung, bukan pasrah. Nah, di bagian ini, ceritanya makin gila. Bayangin, dari awal cuma salah paham kecil, sekarang Dang malah harus ikut ritual kuno yang hampir nggak pernah dilakukan lagi di Westeros, yaitu harus melakukan trial by 7. Jadi ceritanya gini, Aerion Targaryen, si pangeran yang arogan itu, nuntut duel kehormatan. Tapi bukan duel 1 lawan 1. Dia pengen versi ekstrimnya, yang namanya trial by 7. Artinya, masing-masing pihak harus punya 7 kesatria buat bertarung mewakili kebenaran. Jadi total 14 orang bakal saling gebuk di arena. Dang cuma bisa bengong. 1 lawan 1 aja udah berat. Ini disuruh nyari 6 orang tambahan. Dia cuma kesatria pengelana, gak punya pengaruh, gak punya teman, dan jelas gak punya koneksi bangsawan. Tapi Mekar Targaryen dengan dingin bilang, kalau nggak ada yang mau berdiri di pihakmu, berarti kamu memang bersalah. Dang lalu jalan keluar dari kastil dalam keadaan hampa. Hujan turun dengan pelan, dan dia sadar mungkin ini malam terakhir dia hidup. Pedangnya dikembalikan, uang recehnya juga, tapi semuanya nggak berarti. Dia bisa aja kabur naik kudanya, tapi itu artinya bakal hidup sebagai pengecut,
Jadi ya, mending mati sebagai kesatria sejati daripada lari kayak penjahat. Pas lagi jalan, Dang nemuin tanda keluarga Fossoway. Disitulah sedikit harapan muncul. Sir Stephen Fossoway, bangsawan muda yang pernah nonton kejadian Aerion nyiksa si dalang boneka, bilang dia bakal gabung di pihak Dang. Aku di pihakmu, katanya. Dengan gaya santai penuh percaya diri. Sepupunya, yaitu Raymond, juga setuju bantu. Walau sempat ragu, tapi akhirnya dia ikut juga. Jadi sekarang Dang punya 2 orang, masih kurang 5. Stephen semangat banget, bilang dia punya banyak kenalan, mulai dari Lord Karen, Stephen Baratheon alias si badai tertawa, sampai kesatria dari keluarga Bracken dan Blackwood. Tapi Raymond cuma ngelus kepala, dia tahu sepupunya cuma pengen cari ketenaran. Kemungkinan besar orang-orang itu bahkan nggak akan peduli sama Dang. Malam makin larut, hujan makin deras, dan tiba-tiba pintu tenda kebuka. Egg muncul, bocah kecil itu datang lagi. Dengan wajah basah kuyup tapi matanya mantap. "Aku squire Anda, sir," katanya. Dia bahkan bawa Pangeran Daeron, kakak Aeron, yang datang cuma buat minta segelas anggur. Daeron kelihatan kacau banget, matanya merah, tangannya gemetar, tapi di balik itu dia ngomong hal penting. Ayahnya, yaitu Pangeran Maekar, bakal ikut bertarung di pihak Aerion. Bahkan 3 Kingsguard juga bakal turun ke arena. Bayangin aja, 3 anggota pengawal pribadi raja, orang-orang elit yang biasanya nggak pernah kalah duel. Dang nyadar, lawannya bukan cuma Aerion dan keluarganya, tapi juga sistem. Satu-satunya cara buat menang cuma satu, yaitu dengan segera menemukan 6 orang gila yang mau mati bareng dia. Egg sempat bilang dia bakal bantu nyari kesatria, bahkan janji bakal manggil beberapa orang yang mau berpihak ke Dang. Tapi dalam hati Dang tahu, itu nggak gampang. Siapa juga yang mau lawan pangeran dan Kingsguard demi seorang kesatria pengelana yang bahkan nggak punya tanah buat diinjak. Sebelum balik ke kastil, Pangeran Daeron sempat ngomong aneh. Katanya dia bermimpi tentang Dang dan seekor naga raksasa. Dalam mimpinya, naga itu mati, tapi Dang masih hidup. Dan itu bikin Daeron takut. Karena mimpi-mimpi dia katanya selalu jadi kenyataan. Di situ Dang mulai sadar. Mungkin ini bukan sekedar duel, tapi sesuatu yang jauh lebih besar. Kayak pertarungan nasib yang ditulis langsung sama para dewa. Setelah Daeron pergi, Dang jalan sendirian ke arah padang rumput. Semua tenda mulai gelap. Cuma suara hujan dan angin malam yang terdengar. Di sana, dia ketemu Steely Pate, si pandai besi. Pate manggil dia untuk masuk ke gerobaknya dan ngasih perisai baru. Dan disinilah momen yang bikin hati nyesek tapi juga hangat. Perisai itu dilukis sama Tansel, si gadis dalang boneka yang dulu diselamatin Dang. Lukisannya indah banget, langit oranye, pohon besar, dan bintang jatuh di tengahnya. Tapi buat Dang, lambang itu terasa sedih. Bintang jatuh, matahari terbenam, seolah-olah itu tanda kematian. Pate cuma senyum dan bilang, "Lihat daunnya, masih hijau, dan pohon itu hidup." Itu kalimat sederhana, tapi dalam banget. Karena di tengah semua ketakutan dan rasa putus asa, masih ada hal kecil yang bikin Dang ngerasa dia belum kalah. Dan disitulah kita tutup bagian ketiga ini. Dang bersiap buat menghadapi Fajar, dan mungkin kematiannya. Tapi dengan perisai barunya, lambang bintang jatuh di tangan, dia tahu satu hal. Bahkan kalau dunia ngeremehin kesatria pengelana, dia tetap bakal berdiri buat apa yang dianggap benar.